ya, membuat banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi, ya, baik itu positif maupun negatif. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, nama saya Victoria Margareta Analeyu, lengkapnya ya, tapi biasa dipanggil dengan Ria, dan saat ini saya punya suami yang paling ganteng sedunia, yaitu adalah Pak Enrico Daniel Hamonangan Sitompul. Kami saat ini memimpin jemaat di GKDI Bekasi dan juga oversee jemaat GKDI Cikarang, ya. Ya, sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya untuk saya bisa share tentang arti salib buat saya. Saya harus akui bahwa di awal-awal masa pandemik adalah bukan hal yang mudah buat saya. Saya mengalami ketakutan yang sangat berlebihan, boleh dibilang paranoid. Saya sangat khawatir, saya sangat terkonsumsi banget gitu ya dengan berita-berita tentang pandemi ini. Saya juga sangat menjadi selfish, saya menjadi sangat self focus, ya. Saya takut keluar, saya takut ini, takut itu, dan bahkan dalam di rumah dengan suami saya menjadi istri yang menyebalkan seperti itu ya. Karena saya jadi cerewet banget, saya jadi paranoid banget, ketakutan banget kayak gitu ya. Jadi bawel banget dan sangat tidak menyenangkan seperti itu. Tidak jarang saya jadi jadi kayak kesannya berinisiatif ngajak berantem gitu ya, karena ketakutan saya yang sangat berlebihan. Saya jadi sangat into myself, jadi saya sangat memikirkan diri saya sendiri, keluarga saya bahkan tidak memikirkan tentang orang-orang yang di luar sana, baik itu jemaat saya sendiri, jemaat Tuhan ya di GKDI Bekasi, apalagi orang-orang di luar seperti itu. Saya yang seyogianya adalah seorang pemimpin, tapi saya sangat terkungkung ya dengan rasa takut saya, dengan rasa kekhawatiran saya seperti itu. Sampai satu malam suami saya pergi keluar ya. Beberapa kali suami saya pergi keluar dan saya udah pikiran negatif, saya bete banget, saya kesel banget karena dia keluar gitu. Saya memikirkan nanti bagaimana kalau dia keluar nanti dia bawa virus, nanti bagaimana dengan kami dan lain sebagainya. Sampai suatu malam saya sikapnya sudah sangat tidak bagus sama suami saya sampai bilang begini, kamu itu egois, nggak memikirkan keluarga ini kayak gitu. Dan saat itu sepertinya suami saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap saya yang menyebalkan itu. Akhirnya saya didudukin dan dibimbing. Saya sangat bersyukur bahwa saya punya suami yang memimpin secara rohani sehingga saya bisa dibimbing oleh dia. Dan dia katakan, aku bukan nggak khawatir, ya pasti khawatir. Tetapi kalau kita sebagai Kristen, kita memiliki sikap yang tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apalah artinya Kristus di dalam hidup kita? Apalah artinya kamu sebagai seorang Kristen kalau kamu sama sikapnya, menjadi egois, menjadi self focus, menjadi ketakutan seperti orang yang tidak punya iman. Dan saat itu saya sangat tertusuk ketika suami saya mengatakan itu. Saya pun mulai memikirkan, saya mulai evaluasi diri saya. Kenapa saya begitu takut? Lalu saya kembali lagi kepada firman, saya berusaha untuk melihat kembali bagaimana jika Kristus ada di dalam posisi ini. What would Jesus do? Kalau Yesus, apa yang akan Yesus lakukan? Kalau Yesus ada di posisi seperti kita saat ini, di posisi seperti saya saat ini, di masa pandemik ini, apakah Yesus akan terus ketakutan? Apakah Yesus akan tidak memikirkan orang lain? Apakah Yesus akan menjadi egois? Apakah Yesus akan hanya berdiam di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Dan saya mulai kembali membuka Injil, saya melihat bagaimana Yesus begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Yesus selalu ada untuk orang-orang yang membutuhkan. Yesus bahkan kita tahu satu-satunya ya orang yang berani gitu ya pada saat ada orang kusta, bahkan Yesus memeluk orang kusta itu. Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti pada masa itu, di isolated ya. Orang-orang yang kena kusta itu bahkan sampai diisolasi seperti itu karena sangat menular dan berbahaya seperti itu. Tetapi Yesus memiliki sikap yang berbeda. Dia tidak hanya menyembuhkan orang ini, dia bahkan memeluk si orang kusta ini. Dan dari situ saya mulai melihat Tuhan saya begitu luar biasa.
Kalau dia memikirkan, aduh nanti kalau saya kesentuh nanti saya malah kena, nanti saya mati dan lain sebagainya, maka tidak ada kesempatan untuk orang itu bisa mendapatkan kesembuhan dan juga bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat Yesus. Dan saya jadi tertusuk, apalagi waktu saya melihat kepada pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Yesus sendiri, walaupun dia adalah Tuhan, dia pun mengalami apa yang namanya ketakutan sampai mau mati rasanya. Kita tahu di Taman Getsemani itu merupakan satu struggle ya buat Yesus untuk melewati salib, sehingga dia sampai dikatakan di Bible bahwa dia sangat ketakutan sampai mau mati rasanya. Dan tetapi Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapanya. Dia memilih untuk taat, dia memilih untuk tidak menempatkan rasa takutnya, rasa sedihnya di atas ketaatan kepada Bapa dan juga cintanya kepada kita semua. Karena saya sangat tertusuk dengan hal itu dan saya mulai mengambil keputusan untuk bisa mengubah hati saya dan mengikuti teladan Yesus. Saya mulai berdoa, saya mulai kembali minta kepada Tuhan untuk saya bisa punya hati yang benar. Dan saya bersyukur saya bisa dikuatkan dengan ayat-ayat dan saya akhirnya bisa membantu untuk menguatkan. Saya mulai dengan leaders di gereja, sister saya ya, untuk supaya mereka juga bisa menguatkan sister-sister yang lain. Dan saya sangat bersyukur bahwa ketika kita kembali melihat kepada firman, kembali melihat kepada Kristus, kepada salibnya, kita semua bisa diberikan kekuatan. Kami mulai lagi punya iman yang benar, kami mulai untuk bisa outward focus, dimulai dengan membantu satu dengan yang lain di dalam jemaat, sister-sister yang terdampak, sister-sister yang membutuhkan bantuan. Lalu kami pun mulai kembali fokus untuk bisa membantu jiwa-jiwa yang di luar sana yang membutuhkan Tuhan, yang mereka pasti banyak orang-orang yang ketakutan ya di luar sana karena pandemik ini, orang-orang yang mungkin menjadi sangat stres dan lain sebagainya. Kami mulai lagi untuk kami bisa reach out kepada orang-orang, dan saya bahkan sangat bangga sama sister-sister saya. Bukan mengecilkan COVID-19, kami tetap melakukan protokol ya seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi bahkan mereka bisa extra mile dalam masa seperti ini. Mereka bisa keluar dari rumah, mengasihi orang-orang yang membutuhkan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Tidak hanya itu, kami pun terus juga tidak menjadikan COVID-19 menjadi alasan untuk kami bisa melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Kami ada mengadakan devotional yang namanya WOW ya, acara WOW setiap bulan, dan saya sangat bersyukur melihat bagaimana sister-sister memberikan yang terbaik untuk acara tersebut untuk bisa memberikan impact kepada wanita-wanita yang membutuhkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan. Bahkan banyak dari sister terlibat dalam syuting ibadah online untuk bisa memberikan kepada anak-anak kita agar di masa-masa yang sulit ini anak-anak kita pun tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan mereka tetap bisa mengenal Tuhan dengan luar biasa. Dan banyak lagi hal-hal yang kita lakukan, dan saya sangat bersyukur karena salib saya bisa melihat kembali bahwa seharusnya sebagai seorang Kristen kita bisa menempatkan kasih dan ketaatan kepada Bapa lebih daripada rasa takut kita. Semoga ini bisa membantu brother sister semuanya untuk bisa melihat bahwa salib merupakan kekuatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa overcome pergumulan apapun yang kita sedang hadapi saat ini, terutama mungkin saat ini di masa-masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ria untuk sharing keyakinan iman, dan saya jadi mengingat akan ayat yang dipesankan di dalam firman dari Ibrani 11 ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi keberadaan Allah itu hadir di dalam segala situasi, tantangan, dan justru dengan kesungguhan kita melakukan perintahnya dan kita menghadapi setiap tantangan, rintangan, sekalipun harus dengan hikmat dan kebijaksanaan, itulah bukti bahwa kita hidup di dalam iman. Sekali lagi mengucap syukur untuk sharing komuni hari ini, dan kita mau ajak kita semua untuk mempersiapkan anggur dan roti. Kita akan bersama-sama melakukan komuni. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan dari Matius 26, ayat 26 sampai dengan 28.
Mari kita angkat roti kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Kita berdoa, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan, untuk pagi ini kami bisa mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan kami juga bisa mendengar keyakinan iman dari Ibu Ria dan juga bahkan kisah tentang murid-murid di Bekasi. Bagaimana melewati pandemi dengan penuh keberanian, dengan iman yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua di dalam jangkauan perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Aktivitas apapun Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami. Dan kami tidak perlu takut dengan situasi dan pandemi yang ada, sekalipun kami harus melakukannya dengan bijaksana, dengan hikmat yang ada Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa tantangan mudah untuk kami, akan mempengaruhi ekonomi kami, pekerjaan kami, cara kami bergaul, berinteraksi dengan satu sama lain. Tetapi semangat itu tidak, bahwa kami seharusnya terus menggemakan Injil Kristus kemanapun Tuhan, khususnya melalui kehidupan kami. Karena itu, bagaimana mungkin Tuhan, kami akan menggemakan Injil-Mu Tuhan, kalau kami juga tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kami. Bapak, justru kami harus lebih semangat lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan, sekalipun mungkin tidak melalui pertemuan secara langsung, karena kami harus menjaga diri kami. Tetapi kami juga bisa menjangkau dengan online Tuhan, dengan teknologi yang ada Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan, sering kami mendengar kabar baik, bahwa banyak orang sedang mencari Engkau Tuhan, bahwa orang-orang sedang membutuhkan Engkau, bahwa orang-orang di dalam ketakutannya sedang membutuhkan Engkau Tuhan, campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan kehidupan kami sebagai seorang murid, dan kami ingin Tuhan membagi hidup kami, menjadikan kehidupan kami adalah bagian daripada surat-surat Kristus, surat yang terbuka, dan orang-orang bisa membaca bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang baik, yang benar, yang melakukannya dengan iman dan kebenaran yang Kau ajarkan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan dengan firman atau dengan ayat yang boleh kami baca dan renungkan, terlebih juga dengan kesaksian yang ada Tuhan. Kiranya kami terus membawa hidup kami pada kehidupan murid yang sejati. Kami memuji Engkau untuk pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita sangat bersyukur hari Minggu pagi hari ini di bulan November kita diberkati ya dengan kedatangan sekalipun secara virtual. Kita menyambut Pak Pendeta Enrico Daniel Hamonangan Sitompul, beserta juga dengan Ibu Victoria Margareta Analeu. Sangat bersyukur pagi hari ini Pak Pendeta Enrico juga akan berkhotbah ya untuk kita di Jemaat Cikarang, melihat bagaimana juga apa yang Jemaat Cikarang terus mau berjuang sampai dengan hari ini. Kita juga diberkati dengan kasih dan pelayanan dari Bapak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria yang hari ini sudah mau ya untuk berkesempatan join bersama-sama dengan kita di Jemaat Cikarang dan juga Karawang. Buat sebagian daripada kita yang hari ini juga beribadah bersama, saya akan memperkenalkan juga keluarga daripada Bapak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria. Hari ini kita bersyukur sebagai Jemaat Cikarang, Bapak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria, saat ini mereka melayani dan menggembalakan Jemaat GKDI Bekasi
dan juga bisa melihat bagaimana misi Cikarang Dikirim menjadi bagian juga dari tanggung jawab dari Jemaat Bekasi, terkhusus buat Pak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria yang membimbing Jemaat Cikarang dan Karawang sampai dengan hari ini. Nah, kita bersyukur dengan kedatangan Pak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria. Ya, kalau melihat sebagian daripada kita juga pasti sudah mengenal ya siapa sosok daripada Ibu Ria. Ya, saya akan sedikit cerita tentang Ibu Ria. Kalau melihat background dari Ibu Ria, ya sosok seorang dulunya adalah penyanyi, artis. Kita masih tahu ya background sebagai seorang penyanyi juga dengan dunia entertain, banyak hal yang dari sisi keduniawian pasti sangat besar. Ya, tetapi hari ini melihat bagaimana Ibu Ria dan juga Pak Riko melayani di Jemaat Bekasi, mereka menggembalakan Jemaat Bekasi sampai dengan hari ini dan melihat bagaimana Jemaat Bekasi bertumbuh, itu juga berkat kasih dan juga keteladanan yang mereka juga contohkan ya untuk Jemaat Bekasi dan juga Cikarang secara khususnya juga. Kita bersyukur hari ini juga mereka ada seorang anak yang lucu, anak kecil ya. Ada kita mau mengenalkan juga hari ini hadir di tengah-tengah kita kebahagiaan dari keluarga Pak Pendeta Enrico dan juga Ibu Ria. Ini anak dari Pak Pendeta dan Ibu Ria bernama Robert. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh mempercayakan mereka berdua untuk mereka bisa merawat ya, untuk bisa mendidik Robert sampai dengan hari ini Robert ada hadir di tengah-tengah keluarga. Bahkan di masa-masa pandemi ini justru Tuhan kasih jawaban ya. Tuhan kasih jawaban setelah penantian yang cukup panjang ya, melihat perjalanan ketekunan iman mereka juga. Tapi hari ini bersyukur kalau di tengah-tengah kehidupan Pendeta Riko dan juga Ibu Ria hadir ya, seorang anak yang luar biasa. Kita hari ini mau mendengar ya apa yang kita bisa belajar sama-sama, semoga membantu kita semua untuk kita semakin bersemangat lagi untuk kita bisa menjadi alat yang Tuhan mau pakai ya, khususnya di Cikarang dan juga di Karawang. Ya, mengenal Pak Riko sudah sangat lama, ya. Tidak selama ratusan tahun ya enggak. Bahkan sebelum saya awal jadi murid ya sudah berkenal dengan Pak Riko, dan Pak Riko adalah sosok yang saya juga bisa belajar karena Pak Riko orang yang sangat fokus kepada Tuhan ya, memberi hati sepenuhnya pada Tuhan, dan bagaimana mereka berdua bahkan dengan Bu Ria melayani Jemaat Bekasi, bahkan mengasihi jemaat seluruh Nusantara ya, karena mereka sering datang ya. Bahkan kita waktu di Ambon pun juga dikunjungi, disemangati, itu luar biasa. Hati yang terus mau diberikan kepada Tuhan, mengabdi sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita juga bersyukur karena Jemaat Cikarang adalah jemaat yang dibimbing ya oleh Pendeta Riko dan juga Ria ya, karena Pak Riko dan Kak Ria membimbing kami berdua. Nah, buat teman-teman yang belum kenalan, habis ibadah kita fellowship benar ya. Teman-teman yang sedang studi, mari kita bersama-sama berbagi iman supaya hari-hari kita di tengah pandemi khususnya, bahkan tantangan yang akan datang, kita semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Riko pelajarannya. Silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya kira jadi satu lagu tadi, ternyata nggak langsung kita ya. Apa kabar semuanya, sehat? Saya berharap semua sehat-sehat saja ya pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami sangat bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bisa datang memuji memuliakan nama Engkau. Kami bangga karena Engkau adalah Allah yang begitu beyond, tanpa melihat pada satu konteks ritualisme ya Bapak. Tetapi Engkau melebihi dari cara itu. Di situasi yang seperti sekarang ini, umat Engkau bisa beribadah dengan cara ritual yang berbeda dari biasanya, tetapi hati kami tetap terpangkut pada Engkau. Bapak, biarlah hati kami terbuka kepada Engkau, dan lebih daripada itu kami pun memilih untuk hidup benar di hadapan Engkau, sehingga hati Engkau pun bisa berbangga hati kepada kami.
Terima kasih untuk penyertaan Engkau, dan biarlah firman pada pagi hari ini bisa menguatkan kami dan menumbuhkan kami. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berucap syukur. Amin. Jemaat, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman. Saya mengundang kita, bagi kita yang masih mematikan video, saya berharap bisa membuka. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Hanya sekali dalam seminggu kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Di hari-hari yang lain biasanya ini adalah tentang kita, tetapi hari Minggu adalah hari Sabat kita, di mana kita mau memberikan yang terbaik. Jika memang bukan karena kita sakit atau apa, saya mengajak kita untuk bisa membuka video kita, sehingga kita bisa mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Mungkin bagi kita semua di sini ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan. Kenapa namanya hari Minggu? Ya, ini karena ini orang Muslim suka nggak seneng bilang hari Minggu. Karena hari Minggu itu artinya Domingo. Domingus itu artinya hari Tuhan. Dari Domingus akhirnya jadi Domingo, jadi akhirnya hari Minggu. Makanya kenapa? Karena kita orang Indonesia waktu itu banyak dapat pengaruh dari bahasa Portugis, makanya dibilangnya hari Minggu. Nah, kenapa dibilang hari Minggu? Karena harinya Tuhan. Dan saya berharap kita bisa give our best selama di hari Minggu, fokus untuk mau menyenangkan Tuhan, fokus untuk mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kamu ada kerjaan, saya berharap bisa stop pekerjaan itu terlebih dahulu, fokus mau untuk bisa memuji dan menyembah Dia dengan cara yang benar, sehingga hati Tuhan yang tersentuh. Karena apa? Karena bulan ini memang ini tema kita. Tema kita itu the service of the Lord's people, artinya pelayanan dari orang-orang kudus, umat-umat Tuhan itu sendiri, yang kita tahu apa respon kita waktu kita melayani. Nah, pada pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita apa arti dari pelayanan itu sendiri. Nah, sebentar saya akan buka dulu ya. Buka. Sudah boleh ya saya screen ya? Oke. Nah, kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi tema kita bulan ini. Nah, ini adalah tema kita, the service of the Lord's people. Apa yang menarik dengan tema ini? Harapannya begini, di bulan ini jemaat terbantu memahami arti dari kita melayani satu sama lain. Jika bulan lalu kita belajar tentang worshiping, penyembahan ya, the undivided devotion, bulan ini kita belajar tentang serving, the ministry. Jadi ini tentang kita kepada sesama, kita kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan kita. Tapi saya bukan anggota jemaat, Pak Pendeta. Bukan tentang anggota jemaat, enggak anggota jemaat. Ini tentang kita sebagai orang Kristen, kita melayani. Jadi cara pikir kita perlu kita ubah. Saat kita mendengar kata ministry, itu bukan berarti selalu tentang gereja, no. Ministry pelayanan itu sebenarnya bukan bermula dari gereja. Ministry itu bermula dari adanya kebutuhan. When Jesus came to the world, waktu Yesus datang ke dunia, karena ada kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan tentang penebusan. Maka Yesus harus mengambil satu sosok, bahkan dari kaum marginal, hanya supaya bisa menjawab kebutuhan tersebut. Seperti kita tahu, setelah itu Yesus memiliki 12 murid yang untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar saat itu, yaitu menjadi apa? Penjala manusia. Lalu 70 murid, sama. Begitu 70 murid, kebutuhannya mulai sedikit berbeda, yaitu apa? Kalau kita baca di buku Injil dikatakan, pergilah kau ke kota-kota yang kemana kau kuutus sebelum aku pergi ke kota tersebut.
Jadi 70 murid yang diutus Yesus berikutnya untuk menginjil, mengusir setan, menyembuhkan orang, itu adalah orang-orang yang diutus untuk nanti Yesus pergi ke kota tersebut. Jadi mereka seperti buka jalan. Jadi ada kebutuhan di sana. Kita tahu dimulai ushering. Ushering itu dimulai waktu kisah memberi makan 5.000 orang itu. Masih ingat Andreas waktu dia memberi makan, waktu dia memberitahu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ada 5 roti 2 ikan di anak kecil ini. Dimulailah apa yang kemudian kita kenal dengan ushering. Ya, dan terus kita tahu buku Kisah Para Rasul menggambarkan tentang the first deacon, ya, bagaimana kemudian ada pelayanan untuk para janda-janda miskin, orang-orang miskin, yatim piatu dan sebagainya. Jadi kita bisa pahami bahwa ministry itu bukan bermula dari gereja. Ministry itu bermula dari adanya kebutuhan di dalam kehidupan orang Kristen. So ini artinya pelayanan kita, our service, pelayanan kita ini nggak mesti harus selalu terkontekstual kepada yang namanya pelayanan gereja, tetapi jauh daripada itu pelayanan yang dimaksud juga adalah pelayanan kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan supaya bisa membawa garam dan terang kepada banyak orang, sehingga kegelapan bisa diterangi, sehingga ketawaran dan kepahitan bisa diberi rasa. Inilah peranan kita. Nah, hari ini apa yang akan saya bagikan kepada kita, saya berharap ini bisa membantu kita. Saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh seorang aktivis Kristen di Australia, Mark Marget, ya, seorang perempuan, bagus sekali tulisannya. Tapi sebelumnya saya akan buka dari apa yang menjadi tema kita di bulan ini. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripayah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Dikatakan di situ bahwa orang-orang ini adalah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Kita tahu siapa Stefanus, kalau mungkin udah dijelaskan sama Mas Anggo ataupun kalian pernah mendengar tentang hal ini. Stefanus adalah orang yang pertama dibaptis oleh Rasul Paulus dan juga orang yang di awal-awal yang menjadi murid Yesus di kota Akhaya tersebut. Ya, ini waktu pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus itu sendiri. Nah, apa yang menarik adalah begini. Jadi coba bayangkan, Stefanus itu old Christian. Ya, seorang Kristen di awal-awal waktu Jemaat Korintus dibangun. Jadi kalau ngelihat dari sisi pengalaman dia banyak. Biasanya orang-orang yang sudah lama terlibat biasanya jadi melempem, ya. Udah banyak makan asam garam dan sebagainya. Tetapi different, berbeda dengan seorang Stefanus. Stefanus ini bahkan dia terus dan terus melayani. Bahkan waktu Rasul Paulus menulis surat ini di kota Efesus, Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus datang ke sana dan menjadi kegembiraan bagi Rasul Paulus yang bersifat kontradiktif dengan jemaat Korintus. Kita tahu ada begitu banyak kasus, nanti saya akan beritahu. Ada begitu banyak kasus yang terjadi di kota Korintus. Tetapi berbeda dengan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Mereka malah memberikan sukacita. Artinya apa yang mereka lakukan berbeda dengan kebanyakan jemaat Korintus. Nah, ada 3 hal yang akan saya bantu kepada jemaat hari ini, yang saya terinspirasi dari jurnal yang ditulis oleh Mark Marget. Ya.
tentang arti dari sebuah pelayanan itu yang kita bisa ambil dari tulisan tentang pelayanan orang-orang kudus seperti yang dilakukan oleh Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Yang pertama, jika kita memahami arti dari pelayanan, maka kita perlu melihat lebih dalam. Apakah pelayanan kita disifat menunjuk diri kita atau kita ditunjuk? Nah, ini menarik ya. Kita lihat sama-sama ayatnya. Jadi begini, kata mengabdikan diri itu diambil dari ditulis dengan kata tasoheto, ya. Kata taso itu umum, tapi yang menarik karena ditambahkan heto. Jadi kalau kata taso itu artinya dia appointed, ya, ditunjuk. Tapi karena ada kata heto, jadi itu mengartikan tentang menunjuk diri sendiri atau ditunjuk oleh diri sendiri. Jadi di sini bisa diartikan bahwa seorang Stefanus itu mengambil inisiatif, bukan ditunjuk dulu. Nah, ini yang menarik. Tadi kan saya katakan ya, pelayanan itu bukan tentang gereja. Pelayanan itu tentang adanya kebutuhan. How can we know that there's need around us? Bagaimana kita bisa tahu ada kebutuhan di sekitar kita? Simple. Kitanya dulu yang punya sensitivitas. Menariknya begini, kebanyakan orang Kristen itu sebenarnya very sensitif. Tapi nggak mau maju selangkah di depan untuk menunjuk dirinya. Makanya nggak usah heran, di gereja kita menemukan banyak pengamat. Wah, gerejanya kurang ini. Wah, ini kurang ini, nah kurang ini. Ih, kok orang-orang di gereja tersebut kurang bisa mengasihi seperti ini ya? Kok kita begini? Pernah dengar nggak yang seperti itu? Orang Kristen itu banyak yang jadi pengamat. Pak Pendeta, saya lihat ada kebutuhan ini, orang-orang di sana itu harusnya bisa dibantu. Coba dong Pak Pendeta bicarakan sama para pemimpin komsel di tempat Pak Pendeta. Tidak berarti kita menutup diri terhadap input. Bagus. Tetapi menarik adalah begini, orang Kristen banyak hanya sampai di kuadran pengamat. Tetapi kita enggan, entah apapun itu alasannya, mengambil inisiatif, kita menunjuk diri kita untuk memenuhi kebutuhan dari pelayanan tersebut. Semangat yang dibawa oleh seorang Stefanus, seorang Fortunatus, seorang Achaicus adalah semangat menunjuk diri sendiri. Coba bayangkan, dengan usia kekristenan yang begitu lama, seorang Stefanus, salah satu keluarga yang pertama dimenangkan di kota Korintus, dengan kondisi jemaat yang mengalami sinkretisme, ya, pencampuran ajaran, mengalami kebingungan, belum lagi ada isu percabulan, belum lagi, bahkan kalau kita baca di Korintus itu dikatakan bercabul itu sampai ada anggota jemaat yang kumpul kebo dengan istri bapaknya. Sampai sengaco itu ya. Belum lagi isu peranan gender di dalam kehidupan sosial. Wanita-wanita yang gahar, wanita-wanita yang di luar dari konteks etis. Kita melihat di sana ada satu problem nyata bahwa mereka ini, Stefanus, Fortunatus, Achaicus, bukannya malah memilih menjadi pengamat,
bukannya malah memilih menjadi apatis, bukannya malah memilih untuk menjadi kecewa, tidak, tetapi mereka malah memilih menunjuk diri mereka untuk mengambil pelayanan, menjawab kebutuhan yang ada. So, ini pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Bagaimana dengan saya? Apakah saya melihat ada kebutuhan-kebutuhan di antara sesama orang Kristen, bahkan di sekitar lingkungan saya, untuk kami bisa memberikan terang, memberikan rasa bagi kemuliaan Tuhan. Terutama untuk kita sesama saudara. Makanya kan Rasul Petrus bilang kan tentang leveling dari bagaimana kita bisa bertumbuh. Makanya kan kepada iman tambahkan kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri, pada penguasaan diri ditambahkan kesalehan, kesalehan ditambahkan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan ada leveling di sana bahwa sebelum sampai kepada kasih kepada sesama itu adalah kasih kepada sesama saudara. Jadi kepada brothers dan sister, kepada orang-orang percaya. Nah ini sebuah pernyataan yang sangat baik sekali untuk kita lihat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat ada kebutuhan di sana? Di masa-masa lagi pandemi begini, di masa-masa yang lagi tidak ideal seperti sekarang ini, sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan. Apa peranan yang bisa kita ambil? Sometimes begini, kita jangan cuma berpikir seperti saya bilang. Karena saya bukan anggota Jemaat. No. Singkirkan pemikiran seperti itu, karena itu cara pemikiran yang sesat. If you consider yourself as a Christian, jika Anda mempertimbangkan diri Anda sebagai seorang Kristen, maka Anda tahu pelayanan adalah bagian dari hidupmu. Waktu kau melihat ada kebutuhan, seharusnya kita mengambil inisiatif untuk bisa melayani. Yang kedua adalah menggelari versus digelari. Ini maksudnya apa? Semangat yang perlu dibawa di dalam pelayanan kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sibuk menggelari diri kita lebih daripada kita diberi gelar oleh orang lain. Kadang-kala kita menjadi Kristen ini kita menggelari diri kita. Wah, saya sudah dibaptis dari tahun kapan? Wah, sebelum kamu bisa baca, sebelum kamu bisa jalan, saya itu sudah mendalami Alkitab. Wah, saya sudah memimpin begitu banyak orang. Wah, saya sudah pernah terlibat berbagai macam kegiatan kekristenan. Wah, saya butuh wah, dan sebagainya macam wah-nya. Padahal itu semua kita sedang memberi gelar kepada diri kita. Kita menggelari. Tahukah Bapak Ibu, semangat di dalam pelayanan adalah bukan semangat memberi gelar kepada diri kita. Semangat di dalam pelayanan adalah semangat untuk peduli kepada orang lain. Gelar itu diberikan oleh orang lain kepada kita. Coba perhatikan waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus ya, tentang Stefanus dan juga yang lainnya. Dikatakan di situ, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja. Orang yang turut bekerja itu diambil dari kata yang bagus sekali, yaitu synergos. Bentuk dari asalnya synergio, yang artinya rekan kerja. Sebenarnya kata ini sering kita baca di Alkitab, terutama di suratnya Paulus. Paulus sering memakai kata synergos ini, atau synergio ini di dalam surat-surat dia. Perhatikan baik-baik. Waktu dia bicara tentang Priscilla Aquila, ini saya nyambil beberapa ya, masih banyak lagi ya. Dia memakai kata synergos. Urbanus di buku Roma. Timotius, Titus, Epaphroditus,
Eudikia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens, masih ingat? Yang Eudia dan Sintike yang ribut katanya, karena dalam pelayanan mereka diminta kepada saudaraku, tolonglah kalian tolong mereka, katanya. Aristarchus, Markus, dan Justus. Kita tahu ya, Markus di sini yang kemudian menulis buku Markus itu. Lalu ada Filemon, Lukas, dan Demas. Ini sebagian waktu Rasul Paulus menggunakan istilah sunergos atau sunergeo itu di dalam surat dia. Untuk menggambarkan ini adalah rekan-rekan kerja dia. Dan dalam isi, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ dia bukan orang-orang tersebut yang memberi gelar kepada diri mereka. Kami ini partnernya Paulus. Tidak. Tetapi Rasul Paulus yang memberi gelar kepada mereka. Ini rekan kerjaku di dalam pelayanan. Ini orang kudus. Ini orang yang memberikan hatinya. Ini orang yang giat untuk Tuhan. Ini orang sebagai anak rohaniku. Ini orang yang benar-benar bisa membawa ini. Wah, dia memberi gelar kepada orang-orang tersebut. Tapi Paulus, Pak Pendeta, pernah memberi gelar dirinya? Pernah. Tapi dia waktu memberi gelar kepada dirinya, bukan karena dia merasa hebat, tapi karena dia harus memberikan satu pernyataan sikap. Masih ingat waktu dia bilang, aku lebih lagi. Kenapa? Karena orang banyak yang meng-compare dia siapa sih, dia siapa sih? Karena yaitu opini yang berkembang itu cenderung ada opini hoax, ya, opini yang kabar bohong. Oke, Rasul Paulus harus memberitahu siapa dirinya. Dan tak hanya sampai di situ. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari surat pertama Rasul Paulus biasa menulis, aku Rasul. Ya. Dari surat Galatia dia masih menyebut dirinya Rasul. Tetapi menarik, setelah makin panjang perjalanan Rasul Paulus mulai menghilangkan kata Rasul, dia mulai mengganti dengan kata hamba. Hamba dari Kristus. Oke, coba perhatikan di surat-surat terakhir dia tidak lagi menyebut dirinya banyak sebagai rasul, tapi dia menyebut dirinya hamba. Timotius kita baca surat itu, ya kita bisa melihat di surat-surat akhir Rasul Paulus banyak menulis, aku adalah hamba, aku orang yang terpenjara karena nama Kristus. Artinya apa? Paulus tahu untuk apa kita memberi gelar. Apa relevansinya Pak Pendeta? Kita malu Pak Pendeta memberi gelar. Mungkin kita nggak memberi gelar secara langsung ke diri kita, tetapi kita mungkin tanpa sadar memberi gelar dengan menghitung perbuatan baik kita. Wah, saya yang terlibat di sini nih. Wah, yang ini nih ada, ya waktu itu gua juga ikutan di sini nih. Wah, ini sekolah minggunya nih, saya ada peranan di sini. Situ bertumbuh tuh, iya dulu tuh, kalian tahu nggak dulu tuh dia nggak gitu. Waktu gue bimbing tuh gue masih bimbing dia begini. Sometimes, kadang-kala ini menjadi pencapaian bagi banyak orang Kristen loh. Lama saya di pelayanan, saya melihat banyak orang Kristen menggelari dirinya. Saya pun terjebak akan hal itu. Saya bersyukur makin lama saya menjadi seorang Kristen, memberi gelar pada diri itu nggak lebih penting daripada membantu kebutuhan-kebutuhan yang ada. Waktu kita memberi gelar pada diri kita, waktu kita sebenarnya menghitung sepertinya apa yang sudah kita lakukan. Tahukah Bapak Ibu, itu sebenarnya menghambat kita untuk melakukan hal yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita merasa sudah cukup banyak yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Schindler's List ya tahun 93, filmnya karya Steven Spielberg yang main waktu itu si Liam Neeson ya. Film itu begitu bagus ya, menggambarkan bagaimana ada seorang pengusaha Jerman yang membantu pengusaha
Jerman kalau saya nggak salah, apa Austria ya, yang membantu membebaskan banyak sekali orang-orang Yahudi di negara tersebut supaya tidak dibunuh oleh Nazi. Sampai-sampai dia memberikan uang perusahaannya, bahkan harta pribadinya untuk membebaskan. Dia bilang apa? Ini bisa dapat 1 jiwa lagi, ini bisa dapat 10 jiwa lagi, ini bisa dapat sekian lagi. Apalagi yang bisa saya jual. Saya bersyukur waktu saya ke Israel, saya pergi ke Yad Vashem, di situ ada sebuah taman untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berjasa membantu orang-orang Yahudi, terutama di masa Perang Dunia Kedua. Ada makam dan juga monumen khusus untuk si pengusaha ini. Ya. Kenapa? Karena memang betul. Orang ini tidak pernah menghitung sudah berapa banyak yang dia bantu. Tapi cara dia menghitung beda. Berapa banyak lagi yang bisa saya bantu. Apa yang hari ini membuat kita mulai reserve, mulai menahan diri untuk melayani, adalah karena mungkin kita ngerasa sudah memberi lebih banyak. Jangan gua lagi dong. Jangan aku lagi lah, nggak ada yang lain ya. Betul, itu boleh kita ucapkan kalau kita melihat ketergantungannya sebegitu tinggi kepada kita, tetapi tidak melibatkan orang lain. Boleh kita mengucapkan begitu. Tetapi kalau kita mengucapkan itu karena kita malas saja, maka kita perlu berhati-hati. Mungkin kita sudah menggelari diri kita. Semangat ini yang bisa berbahaya. Percaya Bapak Ibu, kebutuhan itu banyak. Hari ini saya selalu berusaha mengambil peranan berbeda untuk bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Kenapa? The world needs us. Dunia membutuhkan kita. Di tempat kita tinggal, dunia membutuhkan kita. Pelayanan apa yang akan kita lakukan untuk mereka bisa melihat kasih Kristus? Yang terakhir adalah disegarkan versus menyegarkan. Wah, ini yang menarik. Kadang-kala di dalam pelayanan kita itu mau kita yang disegarkan. Makanya banyak yang menarik begini. Ini salah satu contoh ya. Menurut saya kita harus berhenti punya pemikiran ini. Pernah nggak kita datang ke gereja, ikut ibadah, gue dapat apa? Itu pemikiran yang salah loh. Kamu datang ibadah minggu itu bukan kamu dapat apa. Kenapa begitu? Karena di hari Minggu, waktu kita mengadakan ritual ibadah, itu sebenarnya kita sedang berusaha memuja Tuhan kita. Jadi Tuhannya dapat apa, bukan kita yang dapat apa. Karena hari lain kita sudah dapat apa dari Tuhan. Tetapi khusus di dalam penyembahan kita, terutama di ibadah minggu, kita itu fokusnya mau menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat apa dari kita. Makanya kalau banyak ya orang Kristen lagi ibadah minggu, gue kayak merasa nggak dapat nih firman-nya. Aduh, gue nggak dapat nyanyiannya nih, gue nggak dapat ini ya suasananya gitu. Bukan situ yang disembah, ya Allah. Yang disembah itu Tuhan. Jadi Tuhannya dapat apa dari kita? Kitanya yang datang khusus untuk mau menyembah Dia. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu ibadah minggu, mbok ya dibuka layarnya. Kenapa? Situ lagi nyembah Tuhan. Jangan lagi nyembah Tuhan, situ sambil ngerjain yang lain. Gak apa-apa kalau misalnya lagi main sama anak atau apa ya, simpel. Tapi dengar, waduh, situ mau nggak? Kalau Tuhan ngelihat hidup situ sebelah mata, kan nggak mau. Sama, jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Waktu kita ibadah minggu itu adalah ibadah di mana kita tahu, we want to worship Him. Nyanyilah dengan semangat. Kenapa? Karena saat ini kita mau please, kita mau menyenangkan Tuhan. Berdoalah dengan khusyuk. Dengarkan firman-Nya sambil katakan amin.
senangkan dia. Just 1 hour. Just half an hour. Dan 1 jam atau 1,5 jam. Jadi worship your God. Waktu kau menyembah Tuhanmu. You know. Anda tahu. You want to please Him. Kau ingin menyenangkan Dia. Amin. Halo? Halo? Saya berharap ini bantu ya. Nah, jadi apa maksudnya dengan disegarkan? Begini. Coba perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus masih di ayat yang sama. Dia katakan begini, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah ini. Waktu kita melayani, goalnya itu bukan kita yang disegarkan. Itu bonus kalau kita yang disegarkan. Goalnya itu kita menyegarkan roh orang lain. Ingat ya, yang disegarkan itu roh, yang disegarkan hati. Bukan emosinya aja. Coba lihat kepada pelayanan kita. Coba lihat apa yang kita lakukan kepada sesama. Ini menyegarkan roh mereka enggak? Sometimes begini, pelayanan kita yang mau disegarkan kita. Aduh, capek banget aku bantu dia. Ya iya. Karena kan yang mau disegarkan dia. Kita menyegarkan orang tersebut, bukan kita. Tapi saya gimana? Kalau saya nolong orang, kalau saya membantu memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Orang lain seger, sayanya gimana? Percaya sama saya. Kesegaran sejati itu tetap datang dari Tuhan. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Riko, nolong begitu banyak orang nggak kering? Kering kalau saya nggak punya waktu intim dengan Tuhan. Karena saya tahu sukacita saya itu tidak lagi dari manusia. Itu hanya tambahan. Sukacita itu dari Tuhan. Tuhan yang bless saya dengan cara berbeda, karena saya tahu bahwa dialah sumber sukacita saya. Waktu saya menyegarkan orang lain, Tuhan tidak lupa Tuhan akan segarkan saya. Coba perhatikan. Paulus menggambarkan hal ini di dalam surat-surat dia. Agar aku berkenan dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Bahwa pelayanan itu perlu menyegarkan roh. Coba perhatikan, pelayanan rasulnya kepada jemaat Roma itu dia bilang apa? Memperoleh kesegaran bersama-sama. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan nantinya. Pelayanan jemaat Korintus di berikutnya memberikan kesegaran kepada Titus. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Can you imagine Bapak Ibu? Pelayanan itu bersifat menyegarkan roh yang lain. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Jangan sampai kita melayani karena keharusan. Kalau kau melayani karena keharusan, dampaknya nggak besar. Percaya sama saya. Kalau kau melayani karena disuruh, percaya sama saya, dampaknya nggak besar. Saya melihat banyak pendeta. Saya sudah sekian tahun di dalam kependetaan. Pendeta yang mengajar Alkitab, pendeta yang melayani, pendeta yang memimpin jemaat, pendeta yang memimpin ministry. Bersifat karena disuruh, bukan datang dari hati yang terdalam, bukan datang dari sebuah keinginan besar untuk menyegarkan roh orang-orang yang lain, dampaknya kecil. Ini bukan tentang seberapa pintar atau tidak pintar, ini bukan tentang seberapa skillful, ini bukan tentang seberapa smart,
Ini bukan tentang seberapa talented, bukan. Ini tentang keinginan untuk menyegarkan orang lain. Bukan karena disuruh, bukan karena ditunjuk, bukan karena keharusan, bukan karena program, bukan karena aturan, tetapi karena sebuah keinginan untuk mengasihi, untuk menyegarkan roh orang lain, maka yang hadir adalah dampak yang besar. Hari ini kenapa sebuah gereja kurang berdampak? Karena pelayanan yang dibangun bukanlah pelayanan yang terfokus menyegarkan roh, tapi pelayanan yang terfokus menyegarkan diri sendiri. Buat ibadah khusus kita aja. Biar kita yang disegarkan. Padahal yang harusnya ke Tuhan dan menyegarkan banyak orang, terutama jiwa-jiwa hilang. Buat komsel, biar kita yang disegarkan. Padahal bukan tentang kita menyegarkan satu sama lain, dan kemudian dari sini bisa membawa dampak yang lebih besar. Pelayanan song ministry, biar ada nyanyian di dalam gereja. Padahal bukan karena seharusnya, bukan karena kita melakukan pelayanan song ministry, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang tersentuh lewat kidung pujian kepada Tuhan. Pelayanan multimedia, pelayanan asyir yang dilakukan karena memang ini kebutuhan di gereja. Oke, bagus, tetapi tidak ada niat untuk bisa menyegarkan roh orang lewat pelayanan tersebut. Apapun pelayanan kita, from the smallest thing, dari hal yang paling kecil, sampai the greatest thing, sampai hal yang terbesar. Terfokus menyegarkan roh. Menyegarkan itu jangan berarti gini ya, hanya nyenengin orang tersebut, bukan. Menyegarkan roh, makanya dibilang menyegarkan roh, bukan menyegarkan emosi. Kalau menyegarkan emosi, kita nggak berani speak the truth, kita nggak berani bimbing hati. Tapi menyegarkan roh itu kebutuhan rohnya yang dipenuhi. Roh itu butuh makanan firman, roh itu butuh sesuatu yang righteous, yang benar. Roh itu butuh sesuatu yang pure, bukan yang make up, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bapak Ibu jemaat, saya berharap ini bisa membantu kita untuk melihat bahwa the service of large people, pelayanan dari orang-orang kudus, semangat yang kita bawa pertama, mari kita ambil inisiatif, menunjuk diri kita sendiri lebih daripada kita ditunjuk. Jangan banyak jadi pengamat, jadilah pelakunya. Yang kedua, biarlah kita semua di sini bisa ambil satu peranan. Bahwa kita mau melakukannya bukan untuk menggelari diri kita, tetapi orang lainlah yang melihat apa yang kita lakukan dan mereka mengatakan, oh si A ini memang orangnya begini, si orang begini. Jangan pernah hitung-hitungan. Dan yang terakhir, yang tadi saya berikan, biarlah ini semua menyegarkan roh kita. Terima kasih. Saya berharap ini bisa membantu kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami bertahta di surga. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu dahsyat, yang bisa membantu hati kami. Tuhan, bantulah pelayanan kami agar ini semua kami lakukan bukan karena gereja, bukan karena kami melihat apakah kami anggota gereja atau tidak, tetapi karena kami tahu kami orang Kristen. Kami sensitif melihat kebutuhan dan kami mau melayani kebutuhan tersebut. Terima kasih untuk kasih setia Engkau ya Bapak. Dan biarlah hati Engkau yang dimuliakan dan segala macam pelayanan kami. Biarlah kami bisa belajar dari Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Bagaimana pelayanan mereka menyegarkan roh orang-orang lain. Nama anakmu Kristus Yesus, kami berucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sangat bersyukur kita boleh diperlengkapi untuk semakin bisa melayani dalam Tuhan. Untuk kita bisa dipakai, bahkan menyegarkan orang di sekitar kita. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman. Mari kita persilahkan multimedia.
Ya, yang pertama akan ada Hangout Teens. Siang ini jam 1 sampai jam 2. Untuk para teens ya. Kemudian akan ada Bible Talk untuk single. Nah, Who's Your Hero? Ini hari Kamis 12 November jam 7.30. Mohon para single dicatat ya. Dan pembicaranya spesial dari pemimpin GKDI Jambi. Nah, ini Pak Arif ada di sana nih. Yaitu Bapak Pendeta Edward Hutahuru. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di sini jam 9 pagi. Dan tambahan pengumuman untuk kampus juga akan ada Healthy Hangout Nusantara hari Sabtu jam 4 sore ya. Jadi kepada para kampus dan juga yang punya teman-teman atau keluarga kampus, kita akan ada Healthy Hangout Nusantara. Jadi seluruh Nusantara kita akan fellowship di sana jam 4 sore. Terus untuk persembahan dan perpuluhan bisa diberikan melalui rekening yang ditampilkan di layar. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau boleh menyegarkan kami, bahkan kami juga disegarkan. Bagaimana seharusnya kami boleh melayani Engkau dan juga jemaat Engkau, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau boleh membuka mata kami bahwa begitu banyak kebutuhan yang bisa kami penuhi, Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Itu membuka mata kami. Betapa baiknya Engkau. Betapa beruntungnya kami, Tuhan. Kalau bahkan hari ini Engkau membuka mata hati kami juga. Untuk kami bisa melayani dengan hati kami, Tuhan. Untuk kami bisa melihat kebutuhan orang. Seperti Engkau melihat, Tuhan. Tuhan, bantu untuk kami di sini sebagai satu keluarga kecil di Cikarang dan Karawang. Untuk kami bisa melayani daripada Engkau saja, Tuhan. Untuk kami boleh melayani bukan karena kami mampu, tapi terlebih karena inilah panggilan kami setelah kami bahkan bisa mendapatkan yang terbaik daripada Engkau, Tuhan. Bantu untuk kami boleh saling melayani dengan sukacita, Tuhan. Bantu untuk kami melayani dengan penuh keikhlasan, bahwa inilah persembahan hidup kami untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman Engkau pada siang hari ini boleh menjadikan perenungan dan juga pertobatan untuk kami, Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini juga kami teringat akan saudara-saudari kami yang menderita sakit penyakit, Tuhan. Kami berdoa untuk Papa daripada Ibu Elia, Tuhan, yang karena penyakit diabetesnya, Tuhan. Biarlah Engkau boleh terus pulihkan, Tuhan. Biarlah melalui kedisiplinan pola hidup, bahkan terutama kasih daripada keluarga besarnya, Tuhan. Biar ini boleh menguatkan. Biar ini boleh menyembuhkan karena memberikan sukacita, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama daripada Binsar, Tuhan, yang juga menderita diabetes, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh pulihkan Mama Binsar, Tuhan. Biarlah Engkau boleh menghibur Mama Binsar, Tuhan. Biarlah melalui anak-anaknya Engkau boleh memberikan sukacita buat Mama Binsar, Tuhan. Sehingga mamanya pun boleh bersukacita. Karena ada kesembuhan di balik Engkau, Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat Papa dari Jordan yang minggu kemarin ada mengalami kecelakaan motor, Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh pulihkan Papa Jordan, Tuhan. Biarlah Engkau boleh, bahkan minggu ini Tuhan, boleh membawa Papa Jordan terus untuk beribadah kepada Engkau, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Lismin, Tuhan, yang mengalami sakit di kakinya juga, Tuhan. Biarlah Engkau boleh pulihkan kaki Pak Lismin, Tuhan. Sehingga kaki ini boleh berjalan
boleh dipakai untuk melayani Engkau, bahkan juga untuk mencari rezeki untuk keluarga Pak Lismin, Tuhan. Juga untuk pemulihan kaki Pak Tosan, Tuhan, biar Engkau juga boleh pulihkan, Tuhan, sehingga Pak Tosan pun kembali boleh menikmati kesehatan di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Minggu hari ini, Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, sudah selesai. Kamu sudah pada ini. Mari kita angkat satu pujian lagi. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi lebih semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat berfellowship. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday semua. Sunday. Selamat hari Minggu. Thank you Pak Riko. Riko. Pak Riko dan Budia. Thank you Tante Ria. Maria. Thank you Pak Riko. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Halo Robert. Aku semua. Hari Minggu Robert. Happy Sunday. Sunday semuanya. Halo Bro Robert. Halo Bro Robert. Halo adik Robert. Sehat kalian semua.
Ada kakak. Good night. Belum good night. Ya sudah mau tidur aja. Makasih. Good night, sayang. Jadi Pak Riko, ini Thank you. Ya, sudah ada di kota masing-masing. Makasih. Dan ada yang sudah dapat kerja juga. Oh iya iya iya. Mereka di kota masing-masing. Ini ada Siska ya. Siska dan Yano. Enggak. Bapaknya. Rumahnya. Halo Siska. Halo Karya. Mana sehat? Oh, puji Tuhan sehat. Tinggal di mana, Sis? Di JBBK, Kak. Oh, JBBK. Sekarang. Oh iya. Udah lama di situ? Setahunan ya. Oh, oke. Betah. Betah sih. Seru lah sekarang makin di sana, daerah sana kan. Iya. Makin ramai. Makin banyak yang dibangun. Iya, ramai banget. Gimana? Udah punya anak atau? Udah punya 1. Oh, umur berapa? Nanti Januari 3 tahun. Oh, puji Tuhan. Oh, oke. Cewek cowok? Cowok. Mana dia? Lagi main. Yano namanya. Di sini juga ada. Halo. Hai Kiadu. Lucu banget. Gemes. Hai. Kamu di sekolah belum? Belum ya. Aku mau main, Mama. Kabur. Lucu banget gemes. Itu kalau anakku tadi baru 2 tahun 4 bulan. Oh, beda sedikit ya? Beda dikit. Iya. Di Jababeka kerja di sana atau gimana? Iya, aku kerja Kak di daerah Lipo. Oh, oke. Ya. Halo Siska ya, halo. Halo. Oh, itu suaminya. Ya, halo Ya. saya Riko. Halo aku Ria. Ya, apa namanya, Mas? Christian. Oh, Kristen, luar biasa loh namanya. Langsung berarti Mas ini dari lahir langsung udah Kristen ini, namanya udah Christian. Belum. Kalau dari lahir sih awalnya saya belum Kristen. Orang tua itu Pak Riko. Oh iya. Dia lahir dari Buddhis tidak kasih nama Christian. Loh, namanya Christian loh. Jadi namanya aja udah destiny itu ya, udah ini takdir hidup ya. Itu ini apa namanya? Iya betul, destiny-nya tuh udah ditentukan dari awal. Ya, sehat. Salam kenal Mas Christian. Kenal juga Pak Enrico. Dari ngomongnya orang Jawa nih. Jawa mana? Cikarang. Asli Cikarang kalau saya Pak. Loh, orang Cikarang. Tapi ada kayak ini ya, aksen-aksen dari Jawa Tengahnya ya. Ada keluarga dari sana atau gimana? Nggak ada sih. Oh, Kalau nggak ada. keluarga sih nggak ada. Oh, luar Oh, biasa. berarti aksen aja, aksen. Iya. Oh, jadi orang asli Cikarang nih. Waduh, luar biasa. Oke. Kalau Siska sendiri dari mana asalnya? Aku dari Bangka, Kak. Wah. Oke. Kok bisa ketemu di mana Bangka sekarang jauh? Ketemunya di sini di Cikarang. Di Cikarang ketemu. Oh, ketemunya di Cikarang. Oke. Cikarang membawa berkah ya. Buat ya. Jodohnya memang udah ditentukan di sana. Itu jatuh cinta sama asisten dosen. Hah? Oh, jatuh cinta sama asisten dosen ya. Siapa yang jatuh cinta? Yang asisten dosen siapa?
Ya pasti si Siska. Iya, ada yang asisten dosen. Oh, Kristen, kamu. asisten dosen. Di kampus mana? BSI. Wah, luar biasa. Oh, baiklah. jadi jatuh cinta di kampus ya. Iya. Wah, mantap. Nikahnya di Cikarang juga. Iya. Nikahnya Cikarang. Oke. Jadi udah berapa lama bergabung sama jemaat Cikarang? Kalau saya sih baru, Bu. Oh, baru. Kalau saya Baru. Masih study. Masih study juga saya. Oh, iya. Semangat. Maaf juga Pak Anggoro. Iya. Semangat ya, Mas Christian. Pasti Pak, semangat Pak. Iya. Waduh, luar biasa ini. Di sana hujan nggak sih? Di sini hujan nih. Udah gerimis. Oh, kalian gerimis? Ya, gerimis aja Karya kalau di Lipo. Tapi sekarang udah berhenti sih. Kalau Bekasi itu sering ini hujan salju kami sekarang. Iya, ini hujan. Kita suka halu. Iya saya hujan. Iya. Riko, di sini ada Jonathan dan Om Kosari nih. Iya. Halo. Halo. Kosari sehat. Puji Tuhan sehat. Bu Ria. Halo, selamat hari Minggu, Pak Kosari. Selamat hari Minggu, Bu Ria. Kalau Pak Kosari tinggal di mana? Jababeka, Bu. Oh, Jababeka juga. Tepatnya depan pom bensin.